Dan saya punya adik dari orang Chinese. Dan akhirnya mama saya dengan papa saya berpisah. Mama saya pergi ke negeri Belanda, saya tinggal di Jakarta. Dan adik-adik saya semua juga di negeri Belanda, saudara. Saya tinggal sendiri di Jakarta. Memang mama saya itu dari Belanda, Jawa. Papa saya dari Jerman, Jawa. Inilah saya. Jadi campuran Jawa, Belanda, dan Jerman. Tapi mungkin dibilang, kalau orang Jakarta bilang Belanda Depok katanya. Ini saudara saya. Coba berdiri dulu ibu, kasih lihat benar nggak? Ini saudara saya. Berikanlah buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Nah saudara, Tuhan itu luar biasa. Jika Allah sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Betul? Loh, kita segambar dengan Allah. Benar? Jelas di Matius 6 ayat 14 dan 15 mengatakan, ketika kamu mengampuni orang yang bersalah, Bapakmu di surga juga mengampuni. Tapi ketika kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan pernah mengampuni. Amin saudara? Amin. Nah, ketika saudara mengampuni, Tuhan bilang apa? Dosa-dosamu sudah diampuni dan kamu sembuh. Karena apa? Karena dosa-dosa sudah diampuni Tuhan. Saudara, terjadi 2010, ada satu keluarga datang kepada saya bahwa mereka ini suami istri ini sudah pisah hubungan 7 tahun. Satu rumah tapi 7 tahun tidak pernah saling suami istri ya saudara ya. Dan dia juga membenci kepada mertuanya. Sangat dia benci karena mertuanya ini nikah lagi orang Aceh dengan orang Manado. 7 tahun saudara. Keluarga yang tidak pernah sapa. Suaminya mau pulang malam, istrinya cuma tinggal terima. Dia punya anak 1. Tetapi apa yang terjadi saudara? Anaknya tiba-tiba dia mengumpulkan uang dulu, dapat 2 miliar saudara dalam pekerjaan, dia mau beli rumah. Tapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba anaknya sakit, kanker darah. Wow. Mereka terus ke Singapura, mereka ke dokter. Uang itu habis buat membiayai anaknya. Bukan suatu kebetulan saudara, kami berjumpa dengan mereka. Di sini saya katakan sama bapak dan ibu ini, kalian tidak bisa berbuat hidup seperti ini. Kalian harus mengampuni orang tua kalian. Kamu harus hidup rukun dengan istrimu. Amin. Dan puji Tuhan mereka dengar saudara. Saya datang ke rumahnya, anaknya baru pulang dari Singapura. Saudara, saya melihat anak umur 7 tahun saudara, badannya besar, terus alis matanya tebal, bulu-bulunya banyak, rambutnya juga banyak saudara. Karena apa? Karena dia disuntik terus untuk darahnya ini saudara. Jadi dia seperti, kalau maaf, seperti binatang monyet yang besar saudara. Dan saya akhirnya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya percaya. Dan akhirnya timbullah, saya katakan dengan kedua orang tuanya, ampuni mak, ampuni istrimu, ampuni suamimu. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, anak laki-laki ini dia ampuni istrinya. Dia datang ke rumah mama mertuanya, dia minta ampun. Dan mama mertuanya panggil saya dan menangis juga. Terima kasih Ruby, dia bilang, terima kasih anak saya bisa kesini, bisa minta ampun, bisa datang ke sini. Saya suka cita. Saya bilang itu bukan karena saya gak ada apa-apanya. Tante minta ampun dan minta maaf sama Tuhan, maksudnya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena bukan saya tahu ini pekerjaan Tuhan melalui saya sebagai alatnya. Saya gak bisa apa-apa saudara, saya gak bisa menyembuhkan orang, tidak. Yang sembuhkan orang itu Tuhan Yesus. Seperti Pasal disembuhkan sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena doa dari istri saudara. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan, kita segambar dengan Dia, kita hilangkan karakter-karakter kita yang jelek, saudara, itu luar biasa. Dan akhirnya mereka saling menangis. Dan dia katakan, tante, kalau 3 bulan ini anak saya darahnya bagus, kesehatannya bagus, Tuhan, dokter bilang dia akan sembuh sempurna. Saya bilang tidak ada yang mustahil. Ketika kalian jalankan hubungan kalian, keluarga baik, dengan Tuhan juga baik, pasti ada mujizat. Dan saya tangguh anak ini, dan Roh Kudus katakan begini, saya mau pakai anak ini, saya akan sembuhkan dia sempurna. Amin. Saudara, benar, 3 bulan terjadi. Waktu saya berangkat ke Jawa Tengah, dia berangkat ke Singapura. Saya bilang,
Tuhan luar biasa. Saya percaya anak ini akan mengalami kesembuhan total. Amin. Amin. Dan akhirnya saya berangkat. Dia berangkat 3 hari kemudian, saudara, dia telepon saya dari Singapura. Dan dia menangis. Dia katakan, tante luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Dokter-dokter mengatakan dia sembuh sempurna, saudara. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yes. Yesus. Saudara, saya bangga dengan Tuhan. Tuhan sangat amat luar biasa, saudara. Dia luar biasa, saudara. Hari ini saya percaya, saudara yang sakit atau keluarga saudara yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Ada mujizat. Saudara bukan cuma sakit badan, fisik, atau misalnya ada kanker atau apa, tapi yang terpenting hati. Hati kita dan pikiran kita disembuhkan Tuhan total. Amin. Amin. Seperti saya, saudara, saya juga dulu bukan orang yang baik-baik. Saya ibu yang gak baik. Saya suka minum, karena saya melihat mama saya disakitin. Saya nggak bisa balas. Akhirnya saya balas dengan diri saya sendiri. Dan akhirnya anak-anak saya tidak benar untuk di agama, saudara. Tapi saya puji Tuhan, anak-anak saya baik di rumah, sekolah dengan baik semua. Tetapi memang agama yang saya tidak ajarkan, saudara. Dan disinilah mereka akhirnya meninggalkan saya. Tapi saya selalu sukacita. Saya pegang janji Tuhan. Ketika saya bertobat, ketika saya diselamatkan Tuhan, hari ini keluarga saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau kita tidak bermain dengan firman, kita tidak terima firman, kita tidak lakukan, kita tidak bertobat, kita nggak akan melihat mujizat. Kita nggak akan terima mujizat, saudara. Amin. Nah, saudara, akhirnya anak ini sembuh. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita bersahabat dengan Yesus, kita manfaat kita mencari saat teduh itu adalah Allah menyegarkan jiwa kita. Amin. Jiwa, saudara, disegarkan Tuhan. Seperti hari ini kalau saudara duduk di tempat ini tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah kita disegarkan Tuhan. Amin. Amin. Ibu Gembala dengan juga tadi 3 penyanyinya Tuhan, pemain musiknya itu bersuka cita, saya lihat. Dan tidak, saya juga merasakan, wow, Tuhan ada. Tuhan katakan, ketika engkau memujiku, menyembah aku bertahta di atas pujian. Amin. Saya juga merasakan, saudara, kalau saya nyanyi buat seseorang yang saya doakan, saya nyanyi, akhirnya dia menangis dan dia akhirnya cerita tentang dirinya. Dan dia katakan, saya begini, Tuhan, aku minta ampun. Itulah Tuhan kita. Ketika kita memuji, menyembahnya, dia turun, saudara. Rohnya turun. Kuasanya, mujizatnya terjadi. Itu bukan kita, tapi roh Tuhan turun. Karena apa? Karena kita bersahabat setiap pagi, kita boleh menangis, saudara, jam 3, jam 4 bangun. Enggak aci kalau tidurnya jam 12 jam 1 doa, jam 3-nya nggak mau doa, jam 4, jam 5-nya nggak doa. Tadi malam sudah doa, enggak. Doa itu tidak menyangkut jam, terus. Amin. Tapi saat teduh ini ada di dalam firman. Ingat tadi Markus 1 ayat 35. Apalagi maaf di sini buat pendoa-pendoa atau pelayan-pelayan Tuhan. Maaf. Saat teduh itu harus dijalankan. Karena kalau kita bermain-main dengan Tuhan, saudara, saya banyak melayani anak-anak Tuhan yang bekerja untuk Tuhan. Mereka bermain-main, itu sangat, saudara, banyak yang saya lihat sakit, tidak pernah ada kesembuhan dan tidak akan pernah naik di dalam kehidupannya. Jadi coba kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kerja di ladangnya Tuhan, ayo jangan bermain-main. Amin. Amin. Ini maaf, saya bukan dari saya, tapi ini Tuhan yang mengatakan bahwa pagi-pagi bedang hari masih gelap. Dia sudah berdoa, saudara. Kita segambar dengan Allah. Allah yang menciptakan kita. Kenapa kok kita nggak bisa memberi yang terbaik kita buat Tuhan? Kita selalu bilangnya, aku diberi yang terbaik dengan Tuhan. Aku kepingin yang terbaik, Tuhan. Tapi lihat dulu bagaimana kita terhadap Yesus. Disuruh doa pagi aja, antar aja, capek. Disuruh datang untuk doa keliling aja, yang datang cuma 5-6 orang. Padahal pendoanya banyak. Alasannya ada aja. Bukan di sini, enggak, ini di Jakarta, saudara ya. Di sini luar biasa. Di sini beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya banyak anak rohani, saya tanya, Bu, kenapa mama saya nggak sembuh, papa saya sakit, kenapa saya mau menikah juga seperti ini? Karena kamu bertobat, tapi kamu tidak pernah mencari Yesus yang benar.
Kamu kalau saya bilang, ayo ikut doa, alasannya saya di kantor gak bisa ninggalin tante. Padahal dia bisa tinggalin kantor, saudara. Bagaimana Tuhan mau memberi buat kita yang baik. Tapi ingat, kita selalu diberi yang terbaik sama Tuhan. Sampai hari ini, mujizat apa yang kita mau Tuhan kasih. Amin. Betul? Nah, saudara, Allah menyegarkan jiwa kita. Kita buka dulu ya. Di dalam Mazmur 23